mengambu modikum. Seperti itu sampai waktu sampai wak meninggal awak nak susahnya. Kenapa kita harus susah, Bapak Ibu? Jadi yang ketiga itu kita lihat sekitar kita itu untuk awak bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jambo, alhamdulillah jambo. Seperti itu ada rasa syukur kita melihat ke bawah itu Bapak Ibu ya. Melihat ke atas tidak apa. Untuk kebaikan Bapak Ibu ya, untuk kebaikan kita lihat ke atas. Bagaimana bisa orang tu mendidik anaknya baik, amboniolo model tu, sehingga kita bisa mengusahakan. Tapi kalau dah amu awak di rumah-rumah sih, bak pandai awak sih membaca indak, pada pengajian indak, macam lihat orang lain indak kamu bisa awak berdamai diriku, sehingga awak duduk sih tamanung di rumah mangako, itu sih awak kakecian. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Rahmat, kasih sayang, hidayah adalah petunjuk. Mudah-mudahan kita berada dalam kasih sayang Allah dan petunjuk Allah yang akan menyelamatkan dunia kita dan akhirat kita. Dan selalulah kita bersyukur kepada Allah, jadikan diri kita orang-orang yang amdan sakura, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang disayangi semuanya, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kami yang hadir pagi ini yang sangat-sangat kami banggakan. Bapak Ibu, kita lihat dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, ya pahit getir kehidupan ini kita merasakannya. Bagaimana pahit dan manisnya kehidupan itu kita merasakan Bapak Ibu. Dan kalau kehidupan pahit itu mungkin kita sedih. Kalau kehidupan manis itu kita gembira Bapak Ibu. Tapi yang namanya dalam hidup ini tak terlepas daripada pahit dan getirnya, pahit dan manisnya dalam hidup dan kehidupan kita ini Bapak Ibu. Kalau dalam keseharian kita Bapak Ibu, ada kita masalah dengan orang lain misalnya, ada beberapa masalah kita dengan orang lain, mungkin bisa berdamai dengan orang lain itu Bapak Ibu. Kita berdamai dengan orang lain, ada kesalahan kita minta maaf sehingga kita berdamai dengan orang lain. Tetapi yang sulitnya Bapak Ibu, bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri. Inilah persoalan dalam hidup kita Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita ingat kehidupan kita itu Bapak Ibu, ada orang yang badannya gemuk bisa jadi kurus saja. Ya karena kehidupan itu. Kalau berdamai dengan orang lain manusia sanggup Bapak Ibu. Bisa manusia, ada yang tidak bisa, tapi hampir-hampir bisa diselesaikannya. Tapi kalau berdamai dengan diri sendiri, inilah yang sulit Bapak Ibu. Inilah yang sulit. Itu Allah katakan Bapak Ibu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, sungguh Allah tidak akan merubah nasib kamu itu kalau kamu tidak merubahnya. Artinya di sini Allah menginginkan Bapak Ibu, berdamailah kita dengan diri kita. Pahami diri kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kita berdamai dengan diri kita Bapak Ibu, insyaallah kita terlepas dari hal-hal yang menyusahkan dalam hidup dan kehidupan kita. Nah pagi ini Bapak Ibu kita coba mengangkat Bapak Ibu, ada empat macam
dalam hidup ini untuk kita bisa berdamai dengan diri kita ini Bapak Ibu, ya. Pertama misalnya dalam hidup melihat ke belakang itu perlu untuk mengambil pelajaran. Yang pertama Bapak Ibu, dalam hidup ini melihat ke belakang itu perlu untuk mengambil pelajaran. Sebab Bapak Ibu, ada dalam hidup ini kita sedih, ya, sedih kita. Kenapa kita sedih? Kenapa kita harus melalui hal-hal itu dalam hidup dan kehidupan kita Bapak Ibu, ya. Dalam hidup ini kadang-kadang kita melihat, ya, kalau kita tidak beginilah dulu, sadar kita, sedih kita dengan kehidupan itu. Misalnya soal kesehatan saja Bapak Ibu. Kalau kita jagalah kesehatan kita dulu, tidak mungkin saya sakit ini, tidak mungkin saya dapat penyakit ini. Kalau baik-baik saya dulu, tidak mungkin begini jadinya saya Bapak Ibu. Jadi itu artinya kita lihat ke belakang, ya. Kita lihat ke belakang itu Bapak Ibu untuk tidak menyedihkan kita selama-lamanya. Untuk keluar kita dari masalah itu. Jadi apa yang kita lakukan masa lalu itu Bapak Ibu, kita ambil pelajaran. Pelajaran bahwa kalau itu kita tidak lakukan lagi Bapak Ibu, kita rubah itu di diri kita akan berubah, akan datang. Jangan kita pikir Bapak Ibu, kalau kita sekarang 50, mungkin saya meninggal umur 60, kalau 60 saya mati. Tidak, jangan kita pikir itu. Soal meninggal urusan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi umur kita sekarang 70, ada orang yang 100, ada orang yang 99 umurnya sekarang. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau kita tidak ambil pelajaran dari masa lalu kita itu Bapak Ibu, kita akan sedih sepanjang masa. Untuk apa itu? Untuk apa itu? Jadi Bapak Ibu, dalam hidup ini melihat ke belakang itu perlu untuk mengambil pelajaran. Ada orang Bapak Ibu, kan ada orang tidak akan jatuh di lubang yang sama. Jadi kita tidak mau, kalau kita pernah jatuh di sana, kita tidak akan mau jatuh di sana lagi. Ya, kita akan mencari jalan lain supaya kita tidak jatuh Bapak Ibu. Jadi dalam hidup dan kehidupan itu ya harus kita pahami Bapak Ibu, supaya kita keluar dari masalah, kita ambil pelajaran masa lalu itu. Kita hentikan itu. Kalau ada keburukan-keburukan yang kita bikin Bapak Ibu, ada orang ya soal saja apa saja Bapak Ibu, adanya mengelah batuk-batuknya, minum yang mani-mani tadi. Tak berhenti je minum yang mani itu, suka batuk panjang saja. Ada yang membuat dia batuk Bapak Ibu, tak tahan dia dingin, dia ada batuk, dia pakai AC je lagi. Mana tak bisanya punya batuk sepanjang. Hai, kita hentikan itu. Itu pelajaran bagi kita Bapak Ibu, sehingga kita bisa sehat dan kembangkanlah dalam kehidupan ini. Misalnya kehidupan kita mencari uang, yang mencari nafkah, kembangkanlah. Jadi kita ambil pelajaran yang hal-hal yang menyedihkan kita. Kita tidak akan melakukan itu. Kadang-kadang Bapak Ibu, ada orang bahagia sebentar, tapi dia lihat ke belakang yang dia tidak bahagia dengan apa yang dia dapatkan itu. Rasanya yang saya dapatkan ini tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar saja dia melihat bahagia, kemudian dia sedih. Kenapa itu saya lakukan? Hentikan itu. Hentikan itu. Itu kita berdamai dengan diri kita sendiri, sehingga kita hentikan itu, kita berubah untuk yang akan datangnya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Ya, pertama dalam hidup ini melihat ke belakang itu perlu untuk mengambil pelajaran Bapak Ibu. Saya lihat ke belakang kehidupan awak sendiri, berdamai kita dengan diri sendiri. Dakwah antian itu indah awak karajo dituledo. Insyaallah awak berubah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, melihat ke depan itu harus untuk meraih masa depan yang lebih baik. Allah mengatakan Bapak Ibu ya, la tarkabunna tabak an tabak. Kamu hidup fase demi fase. Artinya ada fase-fase yang kita lalui Bapak Ibu. Kalau sekarang fase kita beginilah kita. Dan masa depan bagaimana? Ada fasenya untuk masa depan kita. Kalau masa depan kita yang paling panjang masa depan adalah akhirat kita. Untuk itu misalnya kita perbanyak ibadah kita banyak baca Al-Quran kita perbanyak mendengar pengajian, bertambah ilmu kita, lapang dada kita Bapak Ibu, untuk masa depan kita. Masa depan kita yang paling banyak adalah akhirat. Tapi masa depan kita yang sebentar ke depannya Bapak Ibu, bagaimana sekarang kita melihat, kalau seperti ini saja saya mendidik anak saya, melihat cucu saya mungkin seperti ini jadinya. Jadi ke depan kita harus berubah. Ya kita lihat Bapak Ibu, ke depan itu tantangan-tantangan lebih besar. Apa saja? Ya, tantangan ke depan itu tidak sama dengan sekarang. Lebih berat daripada sekarang ini Bapak Ibu. Baik untuk diri kita pribadi, katakanlah kita menganggap diri kita ini sudah tua, tantangan untuk masa depan itu masih banyak Bapak Ibu.
yang menggoda kita sehingga kita terlepas dari ibadah kita, Bapak Ibu. Jadi dalam hidup ini melihat ke depan itu harus untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sebab begini Bapak Ibu, kita ingin berubah. Ya Allah mengatakan Allah tidak akan merubah, Allah itu tidak akan merubah, awak kau yang merubah. Itu yang kami katakan tadi, harus berdamai kita dengan diri kita ini. Kita tinggalkan sikap-sikap yang tidak baik untuk kita meraih masa depan kita yang lebih baik. Kalau bahasa kita seharian mudahnya Bapak Ibu, orang yang merokok, ya balik orang merokok, kalau dia hentikan itu Bapak Ibu, mungkin dia lebih sehat lagi. Ya, rata-rata tidak apa-apa dia merokok itu, tapi dia yakinkan bahwa dia hentikan Bapak Ibu, masa depannya akan bagus, mungkin kesehatannya lebih baik. Ya, kemudian juga misalnya dalam masalah ekonomi Bapak Ibu, ya, bagaimana kita melihat masa depan itu, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena ada orang mengecek Bapak Ibu, nak di masa mak di sinan sesiangi, kan ada orang macam itu, orang tua macam ni masa mak sinan, maka dipikir mana tambah lu ban buat cik sehari dia, memikir itu. Tapi indah Bapak Ibu, ya, itu ada saat-saat tertentu memang ada betulnya, ya itu. Tapi tidak mungkin hidup ini tidak direncanakan akan mendapat hasil yang baik, tidak mungkin. Ya, harus kita rencanakan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Ada orang Bapak Ibu untuk yang sore nanti saja nang kita nak, ada orang yang tidak ada kini kok gitu. Tapi ada kita yang seminggu lagi ada. Apa salahnya kita siapkan untuk sebulan yang akan datang atau setahun yang akan datang? Kita siapkan sekarang Bapak Ibu untuk kehidupan kita. Bapak Ibu, melihat ke depan itu harus untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ada kawan ambo Bapak Ibu, dia dosen di IKIP, nanti tinggal di IKIP itu Bapak Ibu, ya, dia pindah Jakarta. Itu masa depannya Bapak Ibu nya pikir, ambo kini Pak Jia di Jakarta itu lado sampai kuburan ambo. Lado ambo siang kuburan ambo. Itu untuk masa depannya. Sebab di sini tidak tanggung payahnya kuburan ke. Akini ko ambo siapkan kini sekali. Kuburan ko balik tanah, ambo balik tanah untuk orang mampu ambo zat sinan. Itu contoh sederhana Bapak Ibu, ya. Tidak mungkin dia nak siapkan. Beko meninggal awak kamar-kamar kali orang laka jadi. Itu sederhana contohnya Bapak Ibu. Yang kehidupan ini harus kita lalui dengan sebaik-baiknya dan harus kita rencanakan kehidupan kita itu. Kita pasti meninggal, tak mungkin tidak. Di masa depan itu harus kita pikirkan, ya. Melihat ke depan itu harus untuk meraih masa depan yang lebih baik. Artinya apa? Lebih siap kita masa-masa yang akan datang itu Bapak Ibu. Kita tidak ada kecewa lagi dalam hidup ini. Berdamai kita dengan diri, kita telah siapkan. Urusannya, kalau ada urusan itu tidak berhasil, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembalikan kepada Allah. Yang penting kita rubah, kita siapkan pikiran kita untuk masa depan yang lebih baik itu. Itu yang kedua Bapak Ibu, ya. Yang ketiga, melihat sekitar kita itu penting agar kita lebih bersyukur. Bapak Ibu, dalam hidup ini awak akan merasa susah sih. Istilah penceramah seperti kertapi, ya. Mendesus tarui susah. Ada wak bantu itu Bapak Ibu. Tapi kita lihat sekitar kita Bapak Ibu, ya, untuk merubah diri, berdamai dengan diri kok. On dia muamilah lai duo ndabu tatak sinan harus koci. Utu ambo dulu di garasi cik. Berdamai kita dengan diri kita. Jangan wak susah saya Bapak Ibu. Kita lihat sekitar kita. Ada orang yang di bawah kita Bapak Ibu. Tambah syukur kita. Ambillah lai mailuk nasib mambo. Lai bisa mah. Lai tak peluk aja dia ambo rumah ambo. Lai ada orang Bapak Ibu, ya maaf, sampai kadang-kadang umur 50 60 masih menyewa dia rumah. Kita memang rumah kita. Rumah awak lah dulu Siko lah dulu Jakarta rumah awak. Para bahagianya kan susah aja wak lah itu indah amu wak susah aja lah. Untuk itu apa? Kita lihat sekitar kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Bapak Ibu di segi positifnya, mengawak lihat sekitar awak tu, orang tu hebatnya. Anaknya menjadi sadonya, anaknya soleh sadonya. Mengapa ya awak mendidik anak awak? Apa salah awak? Itu Bapak Ibu, kita berdamai dengan diri kita. Mungkin salah kita tidak mengajar anak kita, tidak mendekatkan diri anak kita ke masjid. Kita tidak membaca Al-Quran di rumah Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam hidup ini Bapak Ibu, kita melihat sekitar kita itu memang penting banget. Manga nak produksi orang tu berjilbab sadonya. Anak awak bertigo, acik sepaya menyuruh berjilbab. Tidak bisa. Baca rawanya. Itu kita lihat Bapak Ibu, ya, untuk kita berdamai dengan kita dan kita usahakan itu. Kita usahakan dengan sebaik-baiknya sehingga anak kita sesuai dengan harapan kita itu. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga,
Melihat sekitar itu penting agar kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Bapak Ibu kalau awak berdiam diri di rumah, manuang-manuang siap mengambu mereka, seperti itu sampai waktu sampai awak meninggal awak nak susahnya. Kenapa kita harus susah Bapak Ibu? Jadi yang ketiga itu kita lihat sekitar kita itu untuk awak bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jambo, alhamdulillah jambo. Seperti itu ada rasa syukur kita melihat ke bawah itu Bapak Ibu ya. Melihat ke atas tidak apa. Untuk kebaikan Bapak Ibu ya, untuk kebaikan kita lihat ke atas. Bagaimana bisa orang tu mendidik anaknya baik, amboniolo model tu sehingga kita bisa mengusahakan. Tapi kalau dah amu awak di rumah-rumah sih, bak pandai awak sih membaca indak, pada pengajian indak, macam lihat orang lain indak kamu bisa awak berdamai diriku sehingga awak duduk serta manuang di rumah mangako itu sila awak kekecian sehingga kita susah dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi yang ketiga, melihat sekitar itu penting agar kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk berdamai dengan diri ini Bapak Ibu, yang keempat adalah melihat ke dalam diri sendiri atau mengoreksi diri itu lebih utama agar tidak mudah menyalahkan siapapun juga. Jadi Bapak Ibu, untuk awak tidak bisa menyalah-nyalahkan orang, ya salahkan diri awak dulu. Caliak dalam diri awak aku Bapak Ibu ya. Itu penting ya dalam hidup ini, melihat ke dalam diri sendiri atau mengkoreksi diri kita ini. Apa mang lain lu amboko? Allah sesuai yo kamu, lah sesuai yo Allah nambu kajongko Bapak Ibu ya. Kita dalam salat kita katakan ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Tapi kadang-kadang dalam hidup dan kehidupan kita tidak begitu kita Bapak Ibu. Tidak begitu kita di luar kehidupan kita itu ya. Jadi untuk itu perlu kita koreksi diri kita. Istilahnya maranuang wak sekitik. Nak maranuang itu bukan maranuang lama-lama Bapak Ibu. Merenung kita dengan diri kita ini. Rasanya ada orang nak 5 kalinya salat Mas Haji sehari semalam. 5 kali sehari semalam. Ambo sekali. Rasanya ambo lain sehat. Sama je nyot. Tak bisa kalau ambo kat 2 kali, kat 3 kali lain. Akan wak renung diri kita Bapak Ibu. Seperti itu kita. Ambo sama bau sawo je orang tu nya. Gali ambo sama manga orang tu banyak je wali, ambo tak usah banyak je wali. Indak wak salah lo orang tu. Ba wak doan orang tu jangan orang membali kasinan. Ada itu tu salah kadang wak tu Bapak Ibu. Pokoknya bagaimana orang tu hebat ya Allah, ambo bisa luar rezeki ya Allah. Itu nak wak doakan. Sehingga kita lihat kelemahan kita. Misalnya kelemahan kita, orang tu pagi setengah 5 saya letak yang barang yang dijualnya. Jam 5 pagi sudah subuh orang lebih sama makan sinan. Awak jam 7 baru kami baru. Itu tak mungkin. Tak mungkin. Aja kita rubah. Ya, kita koreksi diri kita di masalah kita. Kalau seorang pelajar dia, awak guru awak samunya, jam baraja samunya, itu jo gurunya, itu jo bukunya, itu jo penanya. Mengapa orang tu berhasil awak indak? Apa kelemahan kita? Mungkin saat guru mengajar kita tidak perhatikan dengan sebaik-baiknya. Sedang orang magi ceramah awak tak kalau, atau tidak jadi apik awak dah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam hidup ini kita harus koreksi diri awak, manga awak tidak berubah itu. Manga awak tidak berubah sehingga kita berdamai dengan diri kita itu Bapak Ibu ya. Dengan maunya manusia, orang Bapak Ibu memang itu tidak nak orang lain khatib mana penceramah Bapak Ibu nak inyo mau ngoreksi orang lain sini misalnya. Anak dirinya dia tak koreksi dia. Amu dia tu kebanyakan manusia tu Bapak Ibu. Siapapun ya seperti itu dalam hidupnya. Kuman cari orang lain pandai bana yang magi ponten mah. Kok 7, kok 6, kok 10 murah bana. Tapi ponten dirinya, nilai dirinya dia tidak mampu memberikan Bapak Ibu. Ini mangkok ni yang hebat. Seperti kata di bawah tempurung istilah orang Bapak Ibu. Untuk itu perlu kita untuk mendamaikan diri itu, koreksi diri kita dengan sebaik-baiknya. Muhasabah bahasa orang agamanya Bapak Ibu. Muhasabah kita terhadap diri kita. Lah baik amboko, lah batu amboko. Kok lah baik tak bisa tambah baik lah. Kalau hebat ambo ko tak bisa tambah hebat lagi. Kalau ada kelemahan ambo tak bisa ambo tutup kelemahan ambo tu. Sehingga kita berhasil Bapak Ibu, sehingga kita betul-betul berdamai dengan hidup dan kehidupan kita ini. Jadi inilah pengajian kita Bapak Ibu dalam hidup ini, bagaimana kita mampu berdamai dengan orang lain bisa sewaknya. Berdamai dengan diri sendiri pun enggak susah. Jadi pertama dalam hidup ini melihat ke belakang itu perlu untuk mengambil pelajaran. Yang kedua, melihat ke depan itu harus untuk mencari masa depan yang lebih baik.
Sedangkan yang ketiga, melihat sekitar itu penting agar kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang keempat, melihat ke dalam diri sendiri atau mengoreksi diri itu lebih utama agar tidak mudah menyalahkan siapapun juga. Mudah-mudahan kita berada di jalan yang lurus sehingga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah yang lebih baik. Demikian saja, banyak maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.